Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Komandan Gangyong dan korban yang lain dilarikan ke rumah sakit. Gunwo menunggu di depan ruang operasi. Berita ledakan Komandan Gangyong dan pasukan SWAT sampai ke Direktur Minbyom. Gunwo menunggu hasil pemeriksaan. Teleponnya berbunyi, itu panggilan grup. Wujin sedang menginterogasi Gina di sebuah bengkel kenalan Guangmu. Gunwo menjelaskan bahwa dia di rumah sakit. Min Gangyong terluka. Wujong menanyakan kondisi seniornya. Gangyong masih belum sadar. CT scan masih berjalan. Dia meminta Gunwo tetap di sana sampai hasil keluar. Orang ini segera menuju lokasi bengkel yang diberitahu Wujin. Sementara Direktur Minbyom didatangi seseorang. Orang ini adalah pamannya, Direktur Badan Intelijen Nasional sekarang, Direktur Gang. Minbyom yang sangat marah mengatakan dia ingin menghabisi dalang yang meracuni minumannya. Mereka berurusan dengan orang yang salah. Direktur Gang setuju untuk membantu. Dia akan mengirimkan orang kepercayaannya, tapi keputusan akhir tetap di tangannya. Minbyom pun setuju. 감사합니다, 이모부. Di bengkel, interogasi dimulai. Gina justru mempermainkan mereka, menganggap ini hanya candaan. Mereka berdua bertanya bergantian, tapi Gina tak mau membuka mulut. Gadis ini meminta Guangmu untuk mendekat. Guangmu mengira gadis ini mau mengaku, tapi ternyata telinganya lah yang digigit. Tak lama, Wujong sampai di sana, mengatakan semua kebenarannya, meminta Gina bekerja sama. Dia diludah dan ditolak. Tapi tetap tenang, menjelaskan bahwa gadis ini terancam. Bisa jadi seluruh keluarganya juga di-tracking, dan menawarkan perlindungan untuknya. Jika orang-orang ini ditangkap, dia bisa bebas. Gina akhirnya setuju. Dia minta lakban dilepas. Gadis ini mulai bicara. Dalangnya adalah Iman B. Lokasinya tak diketahui. Informasi tentangnya minim. Yang dia tahu, Man B pernah bercerita. Dia mantan anggota BIN yang keluar karena uang. Sekarang hidup dari menjual koneksi, beroperasi di dunia ilegal. Dia tak punya nomor tetapnya. Orang itu hanya menghubunginya saat ada tugas. Wujin menanyakan obat yang diberikan ke Direktur Minbyom. Dari tas Gina, mereka menemukan sampelnya. Wujong meminta Gina mempertemukan mereka dengan Man B. Awalnya gadis ini ragu. Setelah dia yakinkan, dia setuju. Hari sudah terlalu malam. Gina akan menghubunginya besok. Gina ditempatkan di hotel yang sama, dan dia juga diawasi dengan ketat. Wujin kembali ke kamar dan menemui Gunwo yang duduk di ruangan gelap. Dia pulang dari rumah sakit karena disuruh dokter. Komandan Gangyong belum sadar. Gunwo merasa ini semua salahnya. Wujin menenangkannya. Dia mengingatkan agar Gunwo tak menyia-nyiakan pengorbanan teman-temannya. Mereka semua seperti keluarga. Semua orang bersatu demi Gunwo, termasuk Guangmu dan Komandan Gangyong. Gunwo tak kuasa menahan tangisnya. Dia akhirnya tenang. Dalam sendirinya, Gunwo yakin dia harus melindungi keluarganya dengan caranya sendiri. Esok harinya, di markas gangster Baekjung, di sebuah kapal yang terus bergerak di atas sungai Han. Baekjung memilih petinju yang akan dijadikan lawan Gunwo. Ada dua orang yang dipilihnya. Keduanya berlawanan dengan tipe Gunwo. Ini pasti akan seru. 태우 씨, 무슨 일이세요? Di hotel, Taejong memberi kabar jadwal pertandingan Gunwo sudah muncul di situs IKFC hari Kamis ini. Mereka panik dan mencari Gunwo. Ternyata dia berada di gym, berlatih sendirian.
Di rumah sakit, Gang Yong akhirnya sadar. Dokter menyarankan operasi karena ada luka di organ dalam kepalanya. Komandan Gang Yong menolaknya. Dia akan menyelesaikan urusannya dulu. 잠깐만요. Sementara Gina duduk santai di hotel. Saat ditanya Wojung, dia mengaku belum mendapat respon dari Manbe. Dia tak tahu kapan balasannya datang. Dan akhirnya Gonwoo kembali. Woo-jin sadar dia baru latihan dan heran kenapa tak diajak. Gonwoo beralasan dia tadi sedang tidur. Woo-jin mengajak latihan bersama besok, tapi Gonwoo terlihat menolak. Tak lama, Gonwoo menerima telepon dari Komandan Gang Yong. Dia langsung menangis. Lalu memberitahu lokasi mereka. 선배님. Gang Yong akhirnya datang. Semua orang sangat senang dan terharu. Gonwoo memeluknya. Mereka menggelar rapat. Kebocoran informasi terlalu akurat. Mereka mulai mencurigai semua pihak, termasuk detektif dan pasukan khusus. Taeyong menaruh curiga pada staf di Hotel Entra, terutama resepsionis, setelah dia sempat menanyakan Taegum lewat telepon. Mereka akan menyelidikinya lebih lanjut. Wojong menyarankan mereka harus fokus pada Manbe. Gang Yong membagi tim jadi dua. Dia bersama Wojong akan menggunakan Gina untuk bertemu Iman B. Sementara Woo-jin dan Gwangmu mengawasi keluarga Yun Taegom. Sampel obat dari Min Byom sudah dikirim ke forensik. Mereka tinggal menunggu hasil. Di tengah rapat, sebuah pesan masuk. Dia melihat jadwal pertandingannya. Gonwoo kehilangan fokusnya. Woo-jin menyarankan Gonwoo tetap di hotel karena dia sedang diincar. Taeyong pun setuju. Jadwal pertandingan di situs IKFC sudah diumumkan. Pihak Baekjung pasti akan berusaha memancing Gonwoo keluar. Mereka belum tahu Gonwoo sendiri yang akan pergi ke sana. 자, 하나, 둘, 셋. Di dalam kamar, Komandan Gang Yong dan Wojong menunggu Gina. Gadis ini sedang asik bermain game. Wajahnya berubah ketika menerima pesan. Komandan Gang Yong langsung merebut HP-nya. Manbe mengawasi dari kafe seberang, melihat Gina sudah di sana. Dan tak lama, Komandan Gang Yong dan Wojong tiba, juga masuk ke kafe itu. Manbe sadar kepolisian terlibat. Dia memerintahkan seseorang untuk mengeksekusi. Keduanya mengawasi Gina. Yang ditunggu belum juga datang. Gina memberi kode ingin merokok di luar. Saat di luar, motor melaju kencang. Gina jatuh. 지라씨! Dia sudah terluka. Keduanya langsung menolongnya. Pelaku sudah kabur. 빨리 오세요, 빨리! Sementara dua petarung pilihan Baekjung sudah tiba di Korea. Gonwoo berlatih keras sendirian. Baekjung juga melakukan hal yang sama. Keduanya melakukan shadow boxing. Arena pertarungan dibangun dan disiapkan, diawasi oleh Manbe. Hari pertandingan tiba, Gonwoo keluar dari hotel. Dia berkata pada para pengawal ingin berjalan keluar. Ternyata Gonwoo menuju lokasi pertarungan. Di luar dia disambut oleh Taegum. Dia digiring memasuki sebuah kamar. Lalu diminta duduk. Baekjung terlihat sangat kesal, memaki Gonwoo. Gara-gara dirinya, dia rugi miliaran won. Orang ini bertanya untuk apa Gonwoo bertarung, teman atau keluarga. Semuanya akan pergi, yang tinggal hanya uang. 널 지켜주는 것도 돈밖에 없어. Hanya uang yang tak akan pernah berkhianat. Liga ini dibuatnya untuk menciptakan uang. Pertarungan panjang berarti lebih banyak iklan dan uang. Dia ingin Gonwoo menghasilkan uang untuknya. Gonwoo berdiri dan berkata, 돈 필요 없어. Im Baekjung semakin kesal. Gonwoo harus mengalahkan dua pilihannya. 뒤진다.
Gonwu bersiap. Dia memasang pelindung tangannya sendiri. Taegom sempat menawarkan pelat besi, tapi ditolak. Gonwu ingin bertarung dengan caranya sendiri. Pertandingan akan segera berlangsung. Dia pun panik. Bersama ibu Gonwu, dia menuju kamar memanggil Gonwu. Penjaga mengatakan Gonwu sedang di luar. Taeyong mencoba menghubunginya. Panggilan sudah dialihkan. Pertarungan akan dimulai. Gonwu tetap fokus. Host membuka acara. Pertandingan antara Gonwu, si Scarface, melawan Metal Mantis. Angka taruhan melonjak cepat. Allen tanpa antusias melihat nilainya. Laga pun dimulai. Let's fight! Big gun. Orang ini memiliki jangkauan panjang. Oh, Metal Mantis. Look at him. He's smiling. He's wild now, yo. Gonwu sempat kesulitan. Akhirnya satu pukulan membuat lawannya KO. Laga kedua dimulai. Orang ini bergelar Hunter, mantan militer Angkatan Laut Jepang. Dia sempat mengajak berjabat tangan, tapi hanya tipuan. Hunter terkenal curang dalam bertarung. Gonwu lebih banyak bertahan. Dan akhirnya Gonwu membalas. Badannya mulai luka. Dia menjatuhkan lawannya dengan telak. Gonwu berteriak menantang Baekjung untuk turun ke arena. Baekjung pun masuk. Wajah terlihat jelas di layar. Komandan Gangyong akhirnya melihat petunjuk. Wojong pun segera mencari lokasi. Itu adalah bekas kantor Angkatan Laut. Gangyong segera memerintahkan tim kepolisian untuk menyerbu ke lokasi. Let's fight! Pertarungan utama dimulai. Awalnya berimbang, saling bertukar pukulan. Gonwu kesulitan menghadap orang ini. Baekjung menurunkan tangannya, memulai teknik khasnya. Pukulan balasan Gonwu masuk, membuat orang ini sangat marah. Baekjung membalas dengan keras. Gonwu mengimbanginya. Membuat Taejung terpaksa memeluknya. Orang ini mulai curang. Dan akhirnya Gonwu jatuh. Tak lama kepolisian datang. Allen melihat CCTV, segera mengabarkan rekan-rekannya yang lain. Polisi sudah di gerbang. Taegong segera masuk ke arena, menahan Baekjung yang ingin menghajar Gonwu. Dengan marah, akhirnya orang ini menurun.
Gonwoo sempat melihat lokasi diserbu polisi. Pandangannya gelap dan pingsan. Saat dia sadar, dia sudah di rumah sakit. Woo Jin menunggunya. Dia tak marah pada Gonwoo, hanya bertanya kenapa Gonwoo bertindak sendirian. Gonwoo tak ingin ada yang terluka lagi karena dirinya. Dia meminta maaf, membuat semua orang khawatir. Woo Jin paham alasannya, tapi ingatlah pesan mendiang Pak Choi. Mereka harus tetap bersama apapun yang terjadi, bahkan jika itu kematian. Woo Jin meminta Gonwoo untuk istirahat dan memulihkan dirinya. Di kantor kepolisian, latar belakang Baekjung mulai terungkap. Dia mantan petinju, peraih perak Asian Games Incheon. Karir profesionalnya sempat mencatat 17 kemenangan sebelum kalah dari Chris Dustin di WBA. Dia tak terima, menyerang wasit dan pelatihnya sendiri. Akibatnya dia dipenjara selama 6 bulan, dikeluarkan dan diusir dari dunia tinju, lalu menghilang dari Korea. Komandan Gang Yong memerintahkan, masukkan ke daftar pencarian Baekjung adalah DPO. 자기 코치랑도 심하게 몸싸움을 벌입니다. Sementara Baekjung dan timnya sedang negosiasi dengan calon investor kemarin, didampingi Allen. Bule ini tertarik setelah melihat pertandingan IKFC terakhir. Dia menilai Gonwoo mampu menarik banyak uang. Dia setuju ingin membeli IKFC dan mempertemukan kembali Gonwoo dan Baekjung. Syaratnya Gonwoo harus tanda tangan kontrak 3 tahun dan Baekjung diminta kalah di laga berikutnya. Tawaran besar $400 juta untuk 51% saham. Itu membuat Allen senang. Tujuan mereka memang ingin menjual liga yang dibuat Baekjung. Tapi Baekjung menolaknya. Dia murka. Allen tentu kecewa dan menegur, tapi dia juga dihajar. Dia membangun liga ini dari nol lewat tangannya sendiri. Man Bae pun masuk. Dia membawa kabar buruk. Polisi telah mengeluarkan surat perintah pencarian. Baekjung adalah DPO. Mereka harus segera kabur dari Korea. Man Bae akan menyiapkan jet pribadi. Baekjung sangat marah, memberi perintah baru. Taegum harus membawa ibu Gonwoo agar mereka tak kehilangan orang itu. Man Bae pun memastikan pesawat pribadi bisa disiapkan dalam 4 hari. Tujuannya Thailand atau Vietnam. Dia menyarankan Thailand karena koneksi Baekjung banyak di sana. Rencana kabur sudah siap. Target berikutnya membawa ibu Gonwoo. Man Bae menyarankan merekrut 2 anjing pemburu kelas S. Mereka di kelas yang berbeda. Awalnya 3 orang. Baekjung setuju. Pangkas jadi 2 dengan tambahan Gang In Byeom sebagai orang ketiga. Total biaya sekitar 900 juta won. Man Bae menjamin dengan nyawanya, ini pasti berhasil. 제가 목숨을 걸고 보장하겠습니다. 누구야? 저희 어머니입니다. Tiba-tiba Taegum mendapat kabar putrinya kecelakaan dan dibawa ke IGD. Meski ragu, dia meminta izin ke Baekjung. Akhirnya orang ini mengizinkan dia pergi. Dia sampai di rumah sakit. Identitas Taegum dicek. Dia diarahkan ke sebuah ruangan. Saat tirai dibuka, Mina dan ibunya ternyata baik-baik saja. Itu jebakan. Woo Jong sudah menyamar sebagai dokter. Begitu target masuk, tim langsung bersiap dan mengepung. Taegum sadar. Dia menggendong Mina dan mencoba kabur, tapi sudah terkepung. Komandan Gang Yong maju, memerintahkan semuanya menurunkan senjata. Dia ingin bicara langsung. Dia juga punya putri seusia Mina. Mereka sama-sama ayah. 우리끼리 나도 미나만한 딸이 있어요. 대화 좀 합시다. Sementara di sebuah ruangan, Min Byeom bertemu dengan seorang intel gelap yang diutus Direktur Badan Intelijen pamannya. Min Byeom mengulurkan tangannya. Pria ini hanya diam. Akhirnya memperkenalkan diri. Nama kodenya Choi Shin Hyung. 안녕하세요, 최신영입니다. Di ruangan interogasi, dia diminta bekerja sama untuk menangkap Baekjung. Mereka yakin dia bukan orang jahat. Hukuman untuknya jelas, seumur hidup atau eksekusi mati. Tapi jika membantu, Komandan Gang Yong akan mengupayakan mengurangi hukumannya. Jika dia dipenjara, peluang menerima remisi sangat besar. Yun Taegum nampak ragu. Gwangmu maju memberi nasihat padanya. Apa dia tak malu dengan anaknya? Pikirkan siapa yang mengurusnya nanti. Bagaimana dia menghadapi Mina putrinya.
너 가족? 너가 어머니? 너가 아무리 뻘짓거리를 해도 너 포기 안 해. Komandan Gangyong menegaskan mereka harus menyelesaikan masalah ini dan bantuannya sangat dibutuhkan. Akhirnya Taegom setuju dengan syarat lindungi keluarganya dari Baekjung. Dia pun mulai memberikan info. Baekjung berada di kapal yang terus bergerak di Sungai Han. Titik sandar akan diberitahu saat waktunya tiba. 3 dermaga sebagai opsi. Komandan Gangyong sempat ingin bergerak. Wojong menolaknya. Terlalu berisiko. Mereka harus menunggu celah dan melindungi Taegom. Saat kebocoran di hotel, pelakunya adalah staf hotel yang dibayar rekannya bernama Lee Dong-hyun, mantan agen Badan Intelijen Nasional, dikenal dengan nama Lee Man-bae. Dia juga dalang dibalik meninggalnya Gina. Untuk polisi yang disuap, Taegom tak tahu pasti karena jaringannya luas dan terpecah. Mereka menduga Man-bae sudah tahu status buron Baekjung. Dia sedang menyiapkan jet untuk kabur ke Thailand. Kabur dengan keamanan udara yang ketat dari Korea mustahil. Tapi Taegom yakin Baekjung bisa melakukannya. Rencana mereka berikutnya menculik ibu Gonwoo. Tujuannya untuk menarik Gonwoo ke pihak mereka. Jika ibunya disendera, dia pasti datang. Motif Baekjung bukan lagi uang, tapi dendam pribadi. Baekjung merasa harga dirinya jatuh karena dukungan di liganya sendiri beralih pada Gonwoo. Tujuannya bukan sekedar menang, tapi menghabisi Gonwoo di laga berikutnya. Gwangmo kaget mendengar rencana itu. Taegom menjelaskan sistem IKFC. Pertandingan berakhir jika salah satu petarung tewas. Baekjung juga sudah merekrut anjing pemburu kelas S, para pembunuh bayaran dengan kemampuan berbahaya. Tapi Baekjung belum tahu lokasi ibu Gonwoo. Tiba-tiba ponsel Taegom berbunyi. Baekjung menelponnya. Sesuai arahan, dia memberi alasan singkat. Masih menunggu hasil CT scan putrinya. Setelah selesai, diminta untuk kembali. Gangyong dan Taegom berjabat tangan. Mereka akan bekerja sama. Sementara Gonwoo masih di rumah sakit. Bahunya lebam. Dia menolak obat pereda nyeri dan memilih kembali ke kamar yang dijaga ketat. Direktur Min Byom sudah menunggu. Dia menawarkan Gonwoo pindah ke kamar yang lebih nyaman, tapi ditolak Gonwoo. Min Byom mengatakan dia akan menemui Komandan Gangyong dan akan mengurus semuanya. Gonwoo diminta tetap istirahat. Dan di dalam mobil, orang yang bernama Choi Shin Hyung sedang bersama bawahannya, Solgi. Mereka berdebat soal nama kode yang akan digunakan. Dari perawakannya, Shin Hyung adalah orang yang berbahaya. Tak lama Min Byom menelpon orang ini. Ternyata Direktur Min Byom sedang bersama Komandan Gangyong. Gwangmo juga ada di sana. Mereka membahas tentang Gonwoo. Dia harus pulih lebih dulu. Min Byom bertanya apa rencana mereka setelah Baekjung tertangkap. Komandan Gangyong menegaskan orang itu akan diproses sesuai hukum. Min Byom tak puas. Dia ingin Baekjung mati. Dia bahkan sudah meminta bantuan dari paman mereka, Direktur Badan Intelijen. Paman sudah menugaskan agen gelap. Komandan Gangyong tetap berada di jalur hukum. Min Byom ingin gangster Baekjung dihabisi. 난 그 개새끼들 죽는 거 봐야겠어. 내 방식대로 할게. Di rumah sakit, Gonwoo dan Woojin membahas masa lalu. Ayah Woojin ternyata adalah peraih perunggu Olimpiade Barcelona. Rekannya pernah melatih Im Baekjung. Dulu Im Baekjung digadang jadi juara dunia, tapi karirnya hancur karena sikap sampahnya. Woojin sadar dia masih sangat kurang sebagai pelatih. Dia menyarankan agar mereka mencari mantan pelatih Baekjung untuk meminta arahan. 좋아. 임백정을 이길 방법을 아실? Tak lama ibu Gonwoo datang mengajak mereka makan bersama. Dia berharap keduanya berhenti terlibat masalah berbahaya. Pengamanan diperketat. Tim dibagi 2 shift dengan jumlah penjaga yang besar. Tapi Taeyong masih ragu. Mereka tak tahu siapa yang disuap. Komandan Gangyong setuju. Mereka butuh bantuan tambahan. 윤왕구 경사? 구가 지금 수원에 있나? 오케이, 내가 연락해볼게. Man-bae pun bertemu dengan pihak yang akan membantu pelariannya ke Bangkok. Dia menyerahkan bayarannya. Orang ini menerimanya. Keberangkatan dijadwalkan Rabu pukul 3 dari Bandara Cheongju. See you in Cheongju. Akhirnya, Yun Taegom kembali ke kapal. Im Baekjung menginfokan 2 hari lagi ibu Gonwoo akan dibawa ke bandara. Yun Taegom diminta pamit pada putrinya.
Dan esok harinya bala bantuan tiba. Kepolisian dari sektor lain. Mereka saling menyapa. 부르시면 와야죠. 저희 강력반 식구들이에요. Rapat dimulai. Mereka membuka profil para tersangka. Mereka sudah mendapat info akurat dari bawahan Baekjung. Besok orang itu akan mengunjungi Dr. Moon, dokter para penjahat, untuk mengobati lukanya. Lisensi Dr. Moon dicabut tahun 2022. Jadi tempat praktek ini ilegal. Area itu dipelajari, tim dibagi, tim 1 di pintu belakang klinik, tim 2 di restoran, tim 3 di salon. Begitu target masuk, semua bergerak. Satu pesan utama, saling percaya. 진짜 좋은 경찰이 뭔지 한번 보여줍시다. Operasi pun mulai. Im Baekjong diantar Taegom ke klinik. Manbe mencoba menghubungi Gang Inbom. Orang ini sulit dikendalikan. 차량 들어옵니다. 스탠바이. Im Baekjong masuk ke klinik disambut Dr. Moon. Tim sudah siaga. Saat aba-aba diberikan, mereka bergerak. 액션. Dr. Moon langsung ditangkap. Baekjong melawan, mengambil pisau bedah. Orang ini melawan banyak orang. Banyak petugas tumbang. Akhirnya dia dilumpuhkan dengan stanggan. Belasan orang menahannya. Komandan Gangyong memastikan dia akan membusuk di penjara dan tak pernah keluar. Gwangmu terlihat lega saat Baekjong digelandang ke mobil. Baekjong sangat marah. Dia dikhianati oleh Taegom. Di mobil lain, Manbe bersama Inbom dan Allen gelisah. Manbe menyusun rencana. Dia akan membebaskan Baekjong. Tapi dia butuh dana tambahan. Allen terpaksa mentransfer Bitcoin. Begitu dana didapat, Manbe memberi order pada anjing pemburu. 야, 돈 벌러 가자. 잘린대. 잘라. Puluhan orang memburu konvoi polisi. Perjalanan awalnya aman, berubah jadi pengejaran. Mobil-mobil besar menghadang. 형 있지? 진호대교 차량 일단 그냥 갑시다. Serangan makin brutal saat memasuki terowongan. Suasana kacau. Mereka berusaha membebaskan Im Baekjong. Komandan Gangyong berhasil menyintrumnya. Taegom meminta borgolnya dilepas agar bisa membantu. Mereka mencoba memindahkan Baekjong ke mobil lain. Gelombang anjing pemburu datang tanpa henti. Pertarungan pecah di jalan. Pertarungan kacau di mana-mana. Petugas hampir menguasai situasi. Tapi ternyata Baekjong bisa memanfaatkan kesempatan. Dia menghajar Komandan Gangyong hingga tak sadarkan diri.
Baekjung berhasil lepas. Targetnya hanya satu, Taegum. Gwangmu mencoba menghadang, tapi dihajar dengan brutal. Taegum melawan Baekjung. Yun Taegum terdesak, dihajar tanpa ampun. Bahkan saat dia sudah roboh, Baekjung mengancamnya dia akan menghabisi keluarganya. Dan Baekjung menghabisi bekas rekannya sendiri. Baekjung langsung menghubungi Manbe, memerintahkan penculikan ibu Gonwoo dipercepat. Perintah pun dijalankan. 건우 씨 어머니 방입니다. 오셨습니다. Di hotel, Allen segera meretas kamera pengawas. Manbe mematikan jaringan internet. Taeyong langsung curiga. Orang-orang ini naik ke atas. Para pengawal bersiap melihat beberapa orang asing datang. Para pengawal mencoba menahan. 경남아, 경찰 부르세요. Tapi ini anjing pemburu kelas S. Satu persatu tumbang. Di dalam, Woo sangat gelisah. Ibu Soyoung memohon agar dia tetap di dalam. Tapi Woo Jin tak bisa diam. Dia keluar melawan beberapa penyerang. Gang Inbom pun muncul. Pertarungan sengit terjadi. Woo Jin terdesak, lukanya terbuka. Inbom hampir menghabisinya. Tiba-tiba ibu Gonwoo keluar, memohon agar Woo Jin dilepaskan. Dia bersedia ikut tanpa perlawanan. Inbom menghentikan serangannya. Ibu Soyoung memberi pesan. Woo Jin hanya bisa memohon, tak mampu menahan tangisnya. Dia hanya bisa berteriak sedih melihat ibu Gonwoo dibawa pergi. Woo Jong melihat para korban. 2 tewas di lokasi. 1 orang anggota kepolisian dan salah satunya Yun Taegum. Sementara Komandan Gang Yong masih menjalani operasi. Istrinya menunggu dengan cemas. Tak lama Min Byom pun datang. Woo Jin pun datang ke rumah sakit menemui Gonwoo dengan wajah yang sangat sedih. Dia memberi kabar buruk. Ibu mereka dibawa Gang Inbom. Woo Jin hancur. Dia menangis merasa gagal melindungi ibu Soyoung. Di saat yang sama, seseorang menerima pesan dari Gwangmu. Gonwoo dan Woo Jin dalam bahaya. Pria ini membuka lemarinya. Besoknya Woo Jong menghadapi petinggi kepolisian, direktur investigasi.
Dia meminta perlindungan untuk keluarga Taegom. Bagaimanapun dia telah membantu kepolisian. Mereka wajib melindungi keluarganya. Permintaannya ditolak. Alasannya jelas, Taegom adalah kriminal. Pimpinannya menyarankan untuk menyewa pihak swasta. Jika terjadi sesuatu, merekalah yang disalahkan. Dia diminta fokus menangkap Im Baek-jung. Jika ingin bertindak, lakukan sendiri. Woo-jong tak bisa membantah lalu memberi hormat. Gon-woo masih mencoba menenangkan Woo-jin yang shock dan memaksanya makan. Tapi Woo-jin masih trauma. Dia merasa ini semua salahnya. Tiba-tiba telepon dari Woo-jong masuk, mengabarkan operasi Komandan Gang-yong sukses, walaupun masih dalam perawatan. Mereka membahas ibu Gon-woo. Pelacakannya sulit karena dibawa ke lokasi tanpa CCTV. Gon-woo berterima kasih dan bertanya bagaimana kondisi Gwang-mu. Ternyata dia sudah sadar dan bisa dihubungi. Woo-jong menanyakan rencana selanjutnya setelah mereka keluar dari rumah sakit. Dia meminta tolong ibu dan putri Yun Tae-gum-mina agar bisa tinggal di tempatnya. Gon-woo masih punya kamar kosong di rumahnya. Woo-jong mengungkap fakta. Taegom tewas dibunuh Im Baek-jung saat membantu polisi. Ancaman belum selesai. Bisa jadi orang itu akan membalas dendam dan polisi sudah menolak memberi perlindungan. Woo-jong memilih bergerak sendiri. Gon-woo setuju. Keluarga Taegom bisa tinggal di rumahnya. 대테러 훈련 때 저희 직원들이 Sementara itu di sebuah ruangan, agen badan intelijen Shin Hyung bersama bawahannya menemui Min Byom. Dia memprediksi Baek-jung akan kabur ke luar negeri. Min Byom menegaskan itu harus dicegah bagaimanapun caranya. Shin Hyung mengusulkan satu ide, jebakan untuk menarik orang ini keluar. Atur pertarungan ulang. Gon-woo akan dijadikan umpan. Ajak dia bertaruh 100 miliar. Jika Baek-jung mau, total hadiah bisa mencapai 200 miliar. Jumlah itu akan membuat Baek-jung tergerak, apalagi dia dendam dengan Gon-woo. Orang itu akan menjadikan ibunya sebagai sendera. Dia tak akan takut dengan polisi. Gon-woo menjenguk Gwang-mu ditemani oleh Sun-bo. Gon-woo meminta maaf. Gwang-mu menenangkannya. Gon-woo bukan superhero, dia cuma manusia biasa. Dia harus fokus sekarang. Jaga Woo-jin yang sedang terpuruk. Gwang-mu juga mengaku sudah memanggil seseorang untuk menggantikannya melindungi mereka. Gon-woo penasaran siapa dia. Esok harinya, Gon-woo dan Woo-jin pulang. Mereka mulai membersihkan pecahan kaca. Tak lama, Woo-jong datang bersama ibu dan putri Yun Tae-gum. 건우 씨. Mina langsung memeluk Woo-jin. Gadis kecil ini mengajaknya main stiker lagi. 우리 스티커 놀이에요. 하자. Sore harinya mereka berkumpul. Kondisi Komandan Gang-yong membaik, tapi belum pulih sepenuhnya. Dan tak lama, Direktur Min Byom juga datang. Dia mengaku sudah menyiapkan rencana untuk menyelamatkan ibu Gon-woo. Rencana dibahas. Gon-woo harus bertarung lagi dengan Baek-jung. Gon-woo agak ragu. Woo-jin memberinya semangat. Akhirnya dia setuju. Malamnya seorang pria dengan pakaian hitam tiba dengan motor. Mereka waspada. Keduanya berlari keluar. Ternyata orang itulah yang dipanggil oleh Gwang-mu. Du-yong. Melihat orang ini, Gon-woo dan Woo-jin tak kuasa menahan emosi. Mereka saling berpelukan. Tangis pecah. Sudah banyak yang mereka lalui di season pertama ketika menghadapi gangster Myung-gil. 덩치가 산만한 놈이랑 Di dalam rumah, Woo-jin akhirnya bercerita. Dia tak mampu menahan tangis saat mengingat ibu So-yeon pergi dengan In-bom demi menyelamatkannya. Rasa bersalah menghantui. Du-yong mengerti. Dia juga merasa gagal melindungi orang yang seharusnya dijaga. Dia ingat dengan almarhum Pak Choi. Tapi dia menegaskan mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kali ini mereka akan menyelamatkan ibu So-yeon. Du-yong pun menunjukkan ponselnya. Kedua pemuda ini bingung. Du-yong menjelaskan dia bergabung dengan komunitas ilegal. Dia sekarang adalah anjing pemburu. Dalam grup itu semuanya anonim. Bayarannya pakai Bitcoin. Bahkan ada misi dengan upah 200 juta won.
Wujin pun sadar, berarti semua orang yang membantu adalah sewaan yang menolong Im Baekjong lolos. Gonwoo mengajak Duyong untuk bicara dengan Wujong. Dia adalah petugas kepolisian. Wujin meyakinkan Wujong berada di pihak mereka. Dalam diskusi, Wujong bertanya asal-usul grup itu. Duyong mengaku dia sudah bergabung sekitar 4 tahun. Nama Dr. Moon sempat disebut. Duyong mengenalinya. Dokter yang biasa menangani luka para anjing pemburu. Dia punya banyak informasi. Dokter itu sempat ditangkap tapi dibebaskan. Duyong meminta alamatnya. Awalnya Wujong sempat ragu, tapi Wujin meyakinkan. Gonwoo ingin ikut, tapi Duyong menolaknya. Ini adalah cara kotor. Gonwoo tak perlu ikut terlibat. Duyong membuka jaketnya. 괜찮아. Di rumah, Dr. Moon sedang tidur. Seseorang datang dan menghajarnya. Duyong berkata, dia benci orang yang tak mau membuka mulut. Jika dia sudah siap bicara, mengangguklah. Dr. Moon mentertawakan Duyong. Dan dia disiksa. Sementara itu, rombongan Baekjong sudah bersiap berangkat. Mereka sampai di bandara. Manbe menyamar mengecek situasi bandara. Pengamanan bin sudah tersebar di mana-mana. Manbe kembali ke mobilnya, meminta menunda beberapa hari lagi. Baekjong tentu murka. Dia melampiaskan kemarahannya, mengancam akan menghabisi ibu dan ayahnya. 살 거야? 알겠어? Malam itu, mereka berkumpul. Banyak ponsel di atas meja. Min Byum mencoba menghubungi seseorang. Berulang kali, tapi gagal. Wujin mengusulkan agar dia ikut pertarungan nanti, agar Gonwoo tak sendirian. Direktur Min Byum setuju. Ternyata yang dihubunginya adalah Manbe. Tak sulit bagi badan intelijen untuk mendapatkan nomor orang ini. Dia bertanya di mana Baekjong, tapi ditolak Manbe. Direktur Min Byum pun mengatakan tawarannya. Itu membuat Manbe tertarik, menyerahkan ponsel pada Baekjong. Min Byum menawarkan pertarungan ganda. Gonwoo dan Wujin melawan Im Baekjun dan Gang In-bom. Taruhannya masing-masing 100 miliar. Total hadiah 200 miliar. Im Baekjun terdiam. Dia tak menyangka orang-orang ini masih berani tawar-menawar dengannya. Dia membawa Ibu Soyun dari dalam kamar. Suaranya terdengar di telepon. Ancaman dilontarkan. Jangan macam-macam dengannya. Telepon ditutup. Baekjong hampir melukai Ibu Soyun, tapi dicegah oleh Manbe. Dia mengingatkan, situasi akan rumit jika sudah melibatkan badan intelijen. Dia lebih baik menahan dirinya, menjanjikan semuanya selesai dalam 10 hari. Tak lama, Manbe kembali menelpon. Dia meminta Direktur Min Byum tak memancing emosi Baekjong. Orang itu tak terkendali. Manbe menawarkan tak ada taruhan uang dari pihaknya. Sebagai gantinya, jika mereka kalah, mereka akan kabur ke luar negeri dan segera dilepaskan. Jika mereka menang, uang semuanya milik mereka. Jika ada polisi yang ikut campur, Gonwoo tak akan pernah melihat ibunya lagi. Taruhan menggunakan Bitcoin. Manbe menyampaikan rencananya ke Baekjong dan Gang In-bom. Keduanya diminta bertarung. Baekjong berpikir sejenak. Akhirnya dia setuju. In-byum ingin menghadapi Gonwoo, tapi Baekjong bersikeras Gonwoo adalah miliknya. 여기다. Esok harinya, Gonwoo dan Wujin datang ke sebuah sasana di Gunsan. Seorang pelatih tua menyambutnya, yang bernama Ho Cheng-ho. Dia langsung mengenali Gonwoo, juara baru dari Korea. Mereka menceritakan semua masalahnya, meminta bimbingan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan ibu Gonwoo. Pak tua Cheng-ho akhirnya setuju. Dan tak lama latihan dimulai. Dia menjelaskan teknik dan kebiasaan Baekjong dan memperagakan polanya. Cheng-ho menjelaskan, Baekjong adalah petarung cerdas yang bisa membaca gerakan lawan. Kemampuan itu lahir dari masa lalunya yang keras, hidup di jalanan, kehilangan ibu akibat kekerasan ayahnya. Dari situlah instingnya terbentuk.
Fakta terungkap, Baekjong ternyata kidal. Dengan rekor 17 kemenangan dari 18 laga. Woo-jong sedang pusing, berada di titik buntu. Dia bingung meminta bantuan pada siapa. Tapi rekan polisi seniornya di komunitas siap membantu. 네 선배님. Di rumahnya, Du-yong menerima pesan dari grup anjing pemburu. Tugas pengawalan untuk 20 orang. Dengan bayaran 10 juta won, dia langsung menerimanya. 이만배가 선생님께 보내준 그 주소를 Malamnya mereka berkumpul mematangkan rencana. Taeyong menunjukkan beberapa gedung hasil pelacakan alamat Iman B. Salah satunya proyek Crimson, bangunan besar dengan ratusan ruangan, tempat ideal untuk menyembunyikan sendera. Du-yong memperkirakan lokasi ibu Gonwoo. Dia memilih bergerak sendiri. Terlalu banyak orang justru berisiko. Mereka sepakat fokus pada peran masing-masing. 셋. 화이팅! 리듬. Dan kedua kubu mulai berlatih. 빨리 더 빨리. 더 일어나. 허리. 자, 더 가자. 내가 밤새 생각해봤는데 Mereka berdua diskusi. Rencananya Woo-jin akan menghadapi Baekjing lebih dulu dan memberinya luka sebelum menyerahkan sisanya pada Gonwoo. Masalahnya Gang In-bom. Orang itu cukup tangguh. Gonwoo yakin bisa menghadapi dua lawan sekaligus. Gonwoo juga mengatakan petarung IKFC memakai plat besi di buku tangan. 이만한 금속을 넣어. Itu membuat pertarungan brutal. Dulu dia menolaknya, tapi kali ini dia akan memakainya. Itu meningkatkan peluang untuk menang. Hari H pun sampai. Du-yong bergerak ke lokasi sebagai bagian dari anjing pemburu. Semua orang dikumpulkan menerima briefing dari Iman B. Ada bonus 50 juta won. Para anjing pemburu bersiaga di posisi masing-masing di denah yang ditentukan. Jika ada yang keluar dari areanya, mereka adalah pengkhianat. Bisa dihabisi langsung. 화이팅. 가자. Tak lama, Min Byom dan timnya sampai di lokasi, tapi harus melewati pemeriksaan ketat. Ponsel disita, dompet Bitcoin Min Byom diambil oleh Allen untuk melihat nilai Bitcoin yang ada. Dan semuanya sudah diatur. Ketika Allen memprosesnya, Taeyong bekerja. Tanpa sadar, ponsel Allen sudah diakses oleh Taeyong. Dan akhirnya pertarungan akan dimulai. Iman B memerintahkan semua anjing pemburu bersiaga di lokasi masing-masing. Du-yong mulai bergerak sendiri. Dia menyapa orang di sebelahnya, meminta rokok sebat, juga meminta pemantik api, dan dia menyerang. Satu orang dilumpuhkan. Du-yong menelusuri gedung mencari sendera.
melumpuhkan banyak penjaga satu demi satu. Woo Jin masuk lebih dulu ke arena. Im Baek-jung heran kenapa bukan Gon-woo lawannya. Woo Jin langsung memprovokasinya. 뒤진다. 쫄? 쫄. Berkali-kali jatuh, Woo Jin tetap bangkit. 쫄. 지랄을 한다 씨발. 백정이 쫄. 뒤진다. Akhirnya dia berhasil melukai Baek-jung. 쫄! Baek-jung marah dan menghajarnya. 빨리 발새끼. 안 멈춘다. Baek-jung keluar dari arena untuk perawatan. Rencana berhasil. 이제부터 내가 Gun-woo masuk ke arena. Dia menantang Im Baek-jung. 임백정 나와! Inbom emosi, Gon-woo tak memandangnya. Inbom pun masuk ke arena. Pertarungan dimulai. Awalnya imbang, Gon-woo terpojok. Gon-woo bangkit, fokusnya kembali. Dan Gang Inbom tumbang. Kemenangan cepat, tapi bahunya cedera sedikit. Sementara Du-yong akhirnya menemukan ruang sendera. Dia menghabisi dua penjaga dengan cepat. Penutup kepala dibuka. Ternyata itu asasin bayaran. Du-yong lengah dan terluka. Tapi tetap menghabisi lawannya. Dia segera menghubungi Wojong. Lokasinya salah. Kemungkinan ibu Gon-woo ada di gedung sebelah, lantai paling atas. 부탁합니다. Akhirnya pertarungan puncak dimulai. Gon-woo melawan Im Baek-jung dan pertarungan brutal dimulai. Pukulan saling berbalas cepat.
Im Baek-jung awalnya unggul. Dia menjatuhkan Gon-woo, menghajar baunya. Gon-woo bertahan lalu bangkit, walaupun sekarang tangannya cedera. Sementara Woo-jung sampai di lokasi yang ditunjuk Do-young. Dia menemukan ibu Gon-woo yang disandera oleh Lee Man-bae. Keduanya saling mengancam. Man-bae meminta pistol diletakkan. Woo-jung membidik. Man-bae akhirnya tewas. Ibu Gon-woo berhasil diselamatkan. Keduanya bertarung dengan brutal. 들어와. Dan Gon-woo pun bermain kasar. Keduanya babak belur. Dan tak ada yang menyerah. Satu pukulan terakhir. Lengan Baek-jung patah. Dengan keras mencium kanvas. Itu kemenangan Gon-woo. Woo-jin dan Min Byum bersorak. Di luar, akhirnya polisi bantuan datang. Anjing pemburu mencoba melawan. Tapi semuanya dilumpuhkan. Woo-jung pun mengabarkan ibu Gon-woo sudah aman. Do-young yang penuh luka akhirnya bisa bernafas lega. Gon-woo dan Woo-jin akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Semua selesai dan air mata tumpah. Semua tersangka dibawa. Iringan mobil polisi melintas di terowongan. Dan jalan kembali dihadang. Choi Shin-yong muncul bersama timnya. Rencana dijalankan. Dalam hitungan detik, Baek-jung dipindahkan dari mobil polisi. Dan sebuah foto dikirim ke Direktur Min Byum. Dia tersenyum puas. Baek-jung telah dieksekusi. Akhirnya kedua pemuda ini kembali ke rumah. Mimpi buruk telah berlalu. Ibu yang diculik berhasil diselamatkan. Keduanya turun ke dapur. Mereka makan dan mencari ketenangan di tengah malam. Gon-woo mengusulkan mereka pindah rumah. Dia tak lagi merasa aman. Rumah ini menyisakan trauma. Woo-jin setuju. Mereka harus bersiap untuk segala kemungkinan, juga pertarungan di depan mata. Keduanya sepakat, tekad mereka sama, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi sebenarnya semuanya belum berakhir. Ternyata Im Baek-jung masih hidup. Dia ditahan oleh Choi Shin-hyung dan timnya. Penutup kepala dibuka. Dia pun bertanya, meminta nama siapa orang yang membantunya mendirikan IKFC di Bangkok. Baek-jung tak mau menjawab. Tembakan dilepaskan. Hitungan mundur dimulai. Baek-jung tahu dia tak bisa melawan. Baek-jung menyebutkan namanya, Paichit Jaechana. Shin-hyung berkata, orang itu 3 bulan yang lalu mengirim 1 ton narkoboy ke Korea bernilai 300 miliar. Bantu mereka atau mati. Shin-hyung menegaskan, mereka semua hanyalah anjing pemburu bagi orang lain. Baek-jung tak punya pilihan. Dia setuju, perannya berubah dari bos menjadi alat.
Yang penting dia harus bertahan hidup. Choi memanggil staf wanitanya. Sebuah kotak dibuka. Identitas baru disiapkan. Dan mungkin saja akan ada obat yang ditanamkan ke tubuh Baekjung. Di kamar mayat, seseorang tentara khusus melihat mayat Taegong. Dia sangat geram. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bye.